Malam itu, hujan turun begitu deras di lereng gunung yang diselimuti kabut. Angin berhembus dingin melewati pepohonan tua yang berdiri seperti bayangan raksasa di tengah kegelapan. Di sebuah pendopo kayu tua, seorang lelaki renta duduk sendirian sambil menatap api obor yang bergoyang tertiup angin. Wajahnya penuh kerutan, namun matanya tajam seperti menyimpan sesuatu yang tak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Orang-orang desa mengenalnya sebagai Mbah Wira. Tidak ada yang tahu pasti umurnya. Ada yang bilang ia sudah hidup lebih dari 100 tahun. Ada pula yang percaya dirinya adalah keturunan langsung para penjaga ilmu kuno dari zaman kerajaan Jawa. Malam itu pertama kalinya Mbah Wira membuka mulut tentang sebuah rahasia yang selama ratusan tahun hanya berbisik dari mulut ke mulut. Ilmu kebal pertama di Nusantara, ucapnya pelan, lahir bukan dari kesaktian, melainkan dari ketakutan manusia menghadapi kematian. Suasana mendadak sunyi, bahkan suara hujan seperti berhenti sesaat. Mbah Wira lalu mulai bercerita tentang seorang pemuda bernama Jaka Brahma. Manusia pertama yang dipercaya menemukan ilmu kebal di tanah Jawa. Dan sejak malam itu, semuanya berubah. Berabad-abad lalu, ketika Nusantara masih dipenuhi kerajaan kecil dan peperangan terjadi hampir setiap musim, hiduplah seorang pemuda sederhana di kaki sebuah gunung angker. Namanya Jaka Brahma. Ia hanyalah anak seorang pandai besi desa. Setiap hari, hidupnya dipenuhi suara dentingan logam dan bara api tungku. Ayahnya membuat tombak, keris, dan pedang untuk prajurit kerajaan. Sejak kecil, Brahma terbiasa melihat darah. Ia melihat banyak lelaki pergi berperang, namun sedikit yang kembali. Kadang hanya kerisnya yang pulang, kadang hanya kabar kematian. Desa tempat Brahma tinggal berada di wilayah perbatasan dua kerajaan besar yang terus bertikai, memperebutkan tanah dan kekuasaan. Setiap beberapa bulan, pasukan berkuda datang membawa api dan kehancuran. Rumah dibakar, sawah dirampas, rakyat dipaksa tunduk. Suatu malam, perang terbesar akhirnya pecah. Langit memerah oleh kobaran api. Teriakan manusia terdengar dari segala arah. Brahma yang saat itu masih berusia 17 tahun hanya bisa bersembunyi bersama ibunya di bawah rumah panggung bambu. Namun malam itu menjadi malam paling mengerikan dalam hidupnya. Ayah Brahma dibunuh tepat di depan matanya sendiri oleh seorang prajurit bertopeng hitam. Tubuh ayahnya roboh bersimbah darah di dekat tunggu besi. Sebelum menghembuskan napas terakhir, sang ayah memegang erat tangan Brahma. "Jangan hidup lemah," bisiknya pelan. Kalimat itu menghantui kepala Brahma selama bertahun-tahun. Sejak hari itu, ia berubah. Ia tumbuh menjadi pemuda pendiam yang dipenuhi dendam dan ketakutan. Ketakutan akan kematian, ketakutan melihat orang-orang yang ia sayangi direnggut oleh perang. Brahma mulai belajar bela diri dari para pengembara dan pendekar yang singgah di desanya. Ia mempelajari cara menggunakan tombak, pedang, dan tangan kosong. Namun semakin ia belajar, semakin ia sadar bahwa sehebat apapun manusia bertarung, tubuh tetaplah daging yang bisa sobek oleh senjata. Dan itu membuatnya takut. Sampai suatu hari, seorang pengemis tua datang ke desanya. Tubuhnya kurus,
Pakaiannya compang-camping, namun anehnya, seluruh tubuh lelaki tua itu dipenuhi luka sayatan yang sudah menghitam seperti bekas perang. Warga mengusirnya karena menganggapnya gila. Tetapi Brahma merasa ada sesuatu yang berbeda dari lelaki itu. Saat malam tiba, Brahma diam-diam mengikuti lelaki tua tersebut ke pinggir hutan. Di sanalah semuanya dimulai. Lelaki tua itu ternyata sedang duduk bersila di bawah pohon beringin besar sambil membaca mantra dalam bahasa yang tak dipahami Brahma. Tiba-tiba, sesuatu yang mustahil terjadi. Seekor ular besar muncul dari semak-semak lalu menggigit lengan lelaki tua itu. Namun, kulit lelaki itu tidak terluka sedikit pun. Taring ular itu patah. Brahma membelalakkan mata. Ia yakin tidak salah untuk melihat. "Keluar!" ucap lelaki tua itu tanpa menoleh. Brahma terkejut. Ia perlahan keluar dari balik pohon. "Maaf, aku tidak berniat untuk mengganggumu." Lelaki tua itu tersenyum tipis. "Kau ingin belajar agar tidak bisa mati, bukan?" Kalimat itu membuat tubuh Brahma membeku. Sejak malam itu, Brahma mulai mengikuti lelaki tua tersebut ke dalam hutan gunung yang dipercaya angker oleh warga desa. Namun, lelaki tua itu adalah Ki Sanggapati. Konon, ia dahulu seorang prajurit kerajaan yang selamat dari ratusan peperangan tanpa luka sedikit pun. Namun, setelah perang besar menewaskan seluruh keluarganya, ia menghilang dari kerajaan dan memilih hidup sebagai pertapa. Ki Sanggapati mengatakan bahwa tubuh manusia sebenarnya memiliki lapisan penjaga yang tersembunyi. Lapisan itu tidak bisa dilihat mata biasa, namun bisa dibangkitkan melalui tirakat, penderitaan, dan pengorbanan. Brahma mendengarkan semua itu dengan penuh keyakinan. Ia rela melakukan apapun demi menjadi kuat. Latihan pertama dimulai saat bulan purnama. Ki Sanggapati membawa Brahma ke sebuah air terjun di tengah hutan. Airnya sangat dingin hingga menusuk tulang. "Duduk di bawah sana sampai matahari terbit," perintah Ki Sanggapati. Brahma menurut. Sepanjang malam, tubuhnya menggigil hebat. Berkali-kali ia hampir menyerah. Namun, bayangan kematian ayahnya membuat ia bertahan. Begitulah hari-hari berikutnya. Brahma dipaksa berpuasa berhari-hari, berendam di sungai tengah malam, meditasi di kuburan tua, bahkan tidur di dalam gua tanpa api. Semakin lama, tubuh dan pikirannya mulai berubah. Ia mulai mendengar suara-suara aneh di tengah meditasi. Kadang suara bisikan, kadang tangisan, kadang suara perang yang tidak pernah ada. Namun, Ki Sanggapati hanya berkata satu hal, "Jangan takut pada dunia yang tidak terlihat." Suatu malam, Ki Sanggapati membawa Brahma ke puncak agung. Kabut sangat tebal. Angin bertiup kencang. Di sana terdapat sebuah batu hitam besar yang dipenuhi ukiran kuno. "Itulah tempat ilmu ini pertama kali ditemukan," kata Ki Sanggapati. Brahma menyentuh batu itu perlahan. Tiba-tiba kepalanya terasa sangat sakit. Dalam sekejap, ia melihat bayangan manusia-manusia kuno bertarung di tengah kobaran api. Tubuh mereka tidak mempan senjata, tombak patah saat mengenai kulit mereka.
Brahma jatuh tersungkur. Napasnya memburu. Ki Sanggapati menatapnya tajam. "Ilmu ini bukan hadiah," katanya pelan. "Ia meminta harga." Namun Brahma tidak peduli. Ia sudah terlalu jauh untuk mundur. Maka ritual terakhir pun dimulai. Selama 40 hari, Brahma harus berpuasa tanpa makan daging dan garam. Ia tidak boleh berbicara kepada siapapun. Ia hanya boleh minum air dari mata air gunung. Malam ke-40 menjadi puncaknya. Ki Sanggapati menggambar raja aneh di dada Brahma menggunakan darah ayam hitam. Lalu ia membaca mantra kuno yang membuat udara sekitar terasa berat. Angin berhenti. Hutan mendadak sunyi. Brahma merasa tubuhnya seperti terbakar dari dalam. Ia menjerit kesakitan. Namun, Ki Sanggapati terus membaca mantra tanpa henti. Sampai akhirnya Brahma pingsan. Saat ia terbangun keesokan paginya, tubuhnya terasa berbeda. Lebih ringan, lebih kuat, namun juga lebih dingin. Ki Sanggapati lalu mengambil sebilah keris kecil. Berdiri. Brahma berdiri perlahan. Tanpa aba-aba, Ki Sanggapati menusukkan keris itu ke lengan Brahma. Suara logam berdentang keras. Mata Brahma membelalak. Keris itu patah. Kulitnya sama sekali tidak terluka. Jaka Brahma berhasil. Ilmu kebal pertama akhirnya bangkit. Namun sejak saat itu, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Brahma tidak lagi bisa tidur nyenyak. Setiap malam ia bermimpi berada di medan perang yang dipenuhi mayat. Ia mendengar bisikan-bisikan memanggil namanya dari dalam hutan. Kadang ia melihat sosok hitam berdiri di sudut ruangan. Tubuhnya memang kebal, tetapi jiwanya perlahan berubah. Beberapa bulan kemudian, perang kembali datang ke desanya. Kali ini, Brahma turun langsung ke medan tempur. Puluhan prajurit menyerangnya, pedang menghantam tubuhnya berkali-kali, namun tidak ada satupun yang mampu melukainya. Prajurit-prajurit mulai ketakutan. Mereka percaya bahwa Brahma bukan manusia biasa. Nama Jaka Brahma menyebar ke seluruh kerajaan. Orang-orang mulai mencari dirinya untuk belajar ilmu kebal. Sebagian ingin melindungi diri, sebagian lagi haus kekuasaan. Dan disitulah malapetaka dimulai. Ilmu yang awalnya diciptakan karena ketakutan berubah menjadi alat peperangan. Murid-murid Brahma mulai menggunakan ilmu itu untuk merampok, membunuh, dan menaklukkan desa-desa kecil. Pertumpahan darah semakin besar. Ki Sanggapati yang melihat semua itu hanya bisa diam. Suatu malam ia berkata kepada Brahma, "Manusia tidak pernah puas dengan kekuatan." Namun Brahma mulai berubah. Ia menikmati rasa takut yang muncul di mata orang-orang. Ia merasa tidak terkalahkan, sampai akhirnya kutukan itu datang. Saat perang besar terjadi di utara kerajaan, Brahma menghadapi seorang pertapa misterius berpakaian putih. Tidak ada yang tahu siapa lelaki itu, namun ia hanya membawa tongkat kayu kecil. Brahma tertawa melihatnya. "Dengan tongkat itu, kau ingin melawanku?" Lelaki tua itu hanya tersenyum. Ia mengetukkan tongkatnya ke tanah. Dalam sekejap, tubuh Brahma sangat berat. Untuk pertama kalinya sejak mendapatkan ilmu kebal, ia merasa takut. Lelaki tua itu berkata pelan, "Tubuhmu kebal, tapi jiwamu sudah mati." Brahma menyerang, namun anehnya, seluruh tenaganya seperti menghilang. Lelaki tua itu lalu menyentuh dada Brahma menggunakan ujung tongkatnya, dan saat itulah rajah di tubuh Brahma terbakar. Ia menjerit keras. Kulitnya mulai retak seperti tanah kering. Semua kekuatan yang selama ini melindunginya perlahan menghilang. Brahma jatuh berlutut. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun,
ia kembali menjadi manusia biasa. Namun semuanya sudah terlambat. Tubuhnya penuh luka dari perang yang selama ini tertahan oleh ilmu kebal. Dalam hitungan menit, luka-luka itu muncul bersamaan. Darah mengalir dari seluruh tubuhnya. Brahma menatap langit dengan napas tersengal. Di detik terakhir hidupnya, ia akhirnya menyadari sesuatu. Ia tidak pernah benar-benar mencari kekuatan. Ia hanya takut kehilangan, dan rasa takut itulah yang menghancurkannya. Konon, setelah kematian Jaka Brahma, ilmu kebal tidak pernah benar-benar hilang dari Nusantara. Ilmu itu terus diwariskan secara rahasia dari generasi ke generasi. Sebagian digunakan untuk melindungi diri, sebagian lagi dipakai demi kekuasaan. Hingga hari ini, masih banyak cerita tentang orang-orang yang dipercaya memiliki kekebalan tubuh. Namun para sesepuh tua selalu mengatakan satu hal yang sama. Tidak ada ilmu yang benar-benar gratis, karena setiap kekuatan selalu meminta harga.